Baik, selamat siang Mer. Jadi pada kesempatan kali ini saya Febrianus Kemeto dengan NIM 2202110672 dari kelas mata kuliah Jaringan Praktikum Jaringan Komunikasi dan Data kelas G akan melaksanakan praktikum tentang basic switch and device configuration Cisco Packet Tracer. Jadi di sini kita akan langsung masuk saja pada pengerjaannya. Pertama-tama saya akan share screen dulu, lalu kita masuk pada Packet Tracer. Nah, jadi di sini pertama-tama kita akan melakukan setup the network topology. Nah, sini kita akan langsung langkah 1, memasukkan S1 dan S2 pada rak dan PCA, PCB pada meja. Dan di sini kita akan nyalakan PC-nya, angka keduanya. Nah, setelah kita menyalakannya, kemudian di sini kita akan menghubungkan ya. Kita akan menghubungkan kabel pigboard copper crossover. Menggunakan kabel ini menghubungkan S1 dan S2. Jadi ini copper crossover kita hubungkan pada port 01, plus Ethernet 01 juga di keduanya. Oke. Kemudian kita hubungkan copper straight through cable untuk menghubungkan S1 menggunakan port ke-6 fast Ethernet 06 dengan PCA fast Ethernet 0 untuk portnya. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk S2 tapi di 018. Untuk PCB. Nah, kemudian kita akan inspect sebentar. Ya, kita lihat inspect di sini. Oh, tunggu sebentar. Ini ada salah. Hasilnya di 01 ya. Nah, sekarang kita inspect apakah terkoneksi. Yang ini hijau, yang di bawah juga seharusnya hijau. Nah, hijau. Warna lampunya sudah hijau di sini. Kita tinggal tunggu yang antar switchnya, koneksinya. Karena tadi kita salah memasukkan kabel. Nah, itu sudah hijau. Nah, hijau. Jadi berhasil untuk konektivitasnya. Kemudian kita configure PC host untuk langkah kedua, bagian kedua. Jadi kita di sini akan mengatur IP address-nya sesuai addressing table. Nah, caranya untuk PCA kita atur dulu, kita masuk ke sini, lalu kita masuk pada desktop, lalu configuration kita atur sesuai IP address PCA 192.168.1.10. Oke, berhasil. Kemudian untuk PCB juga kita ulangi langkah yang sama. Desktop IP configuration 192.168.1.11. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah menyelesaikan 50% pengerjaan tugas yang ada di basic switch and device configuration.
Kita lanjutkan. Setelah kita atur ini, kita akan melihat settingnya, memverifikasi settingnya. Dengan cara kita lihat PCA, lalu kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig /all. Iya, salah penulisan. ipconfig. Lalu di sini tidak ada spasi. Ya, jadi kita sudah bisa lihat di sini bahwa sudah teratur untuk IP address-nya. Kemudian kita akan mengecek ping dengan PCB. Jadi caranya kita lakukan 192.168.1.1 ya, ping IP address-nya. Dan seharusnya ini berhasil. Nah, berhasil. Ya, sama. Kemudian kita akan lanjut ke langkah bagian ketiga, yaitu configure and verify basic switch settings. Kita tutup dulu ini. Kita ke kabel backboard, lalu kita ambil console table-nya ini, lalu kita hubungkan kepada S1 dan PCA. Jadi S1 inspect rear kita masukkan pada konsolnya, lalu dengan PCA. Nah, sudah. Kemudian kita akan establish console connection. Dari cara terminalnya kita oke. Nah, sudah terhubung. Sekarang langkah selanjutnya kita akan masuk pada exec mode. Untuk masuk itu kita ketikkan enable. Dan sudah terganti. Kemudian kita akan masuk pada global configuration dengan cara configure terminal. Oke, sudah masuk pada global configuration mode. Kemudian kita akan mengganti nama hostnya berdasarkan addressing table. Jadi hostname-nya kita ganti dengan S1. Nah, berhasil juga. Lalu kita akan memberikan privilege password untuk exec S1-nya dengan nama kelas dan Cisco untuk password konsol akses untuk lokalnya. Jadi caranya kita enable secret untuk exec-nya, privilege exec-nya dengan nama kelas. Lalu kita masuk pada line console 0 untuk masuk pada config line dan kita mengatur password lokal itu Cisco. Kayak berhasil. Nah, kemudian di sini kita login. Berhasil, lalu kita exit. Sini kita akan mengatur interface VLAN 1. Nah, untuk mengaturnya kita ketikkan in VLAN 1, lalu kita atur IP address-nya sesuai addressing table. Jadi addressing table di sini S1-nya itu 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Dan berhasil. Dan kemudian di sini kita akan melakukan login banner. Pertama-tama kita no shutdown dulu. Oke. Lalu kita exit dari config dari interface-nya. Lalu kita masuk pada global configuration mode-nya. Lalu di sini kita akan mengatur login banner. Nah, login banner-nya caranya kita ketikkan banner MOTD dengan pesan nanti akan muncul di sini unauthorized access will not be tolerated. Jadi di sini unauthorized access is prohibited aja, prohibited. Nah gitu, dilarang. Dan berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan men-save konfigurasi startup pada startup file non-volatile random access memory (NVRAM). Jadi caranya kita keluar dulu dari global configuration.
Lalu kita di exec mode, di situ kita akan melakukan penyimpanan. Jadi running config-nya di startup config. Oke. Dan berhasil. Sampai di sini kita berhasil melakukan konfigurasi basic switch setting. Di sini kita akan angka selanjutnya mendisplay current configuration. Jadi kita show run. Nah, kita bisa lihat di sini sudah enable secret class-nya, lalu ada login password-nya Cisco, lalu kita angka selanjutnya melihat version, show version. Nah, sudah ada. Kemudian di sini ada isi informasi yang berguna ya. Kita akan menampilkan status konektivitas interface-nya. Jadi kita show IP in interface brief. Nah, kita bisa lihat di sini port mana saja yang terhubung dengan konektivitas kabel. Nah, dan ini sudah berhasil ya. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita atur adalah mengulangi untuk S2. Jadi sama halnya kita lakukan pada S2 inspect career. Lalu kita di sini, lalu kita masuk di terminal. Sudah terhubung ya. Kita masuk pada exec mode dengan cara enable. Lalu masuk di configure terminalnya. Di sini kita akan masuk pada global configuration mode. Lalu kita akan mengatur hostname-nya. Give the switch name ya. Jadi hostname-nya adalah S2. Lalu kita akan mengatur password dan privilege-nya. Password privilege exec mode dengan password Cisco-nya ya. Lokal. Jadi pertama enable secret class. Ini adalah passwordnya. Lalu kita masuk di line console 0. Lalu kita masukkan password Cisco. Lalu kita login dan exit. Karena kita setelah ini akan mengatur interface-nya. Jadi kita exit dulu, masuk di global configuration. Lalu kita masuk di inflan 1. Lalu kita atur IP address-nya. Address-nya 192.168.1.12 dengan subnet mask 255.255.255 lalu 0. Berhasil. Lalu kita no shutdown. Dan kemudian kita keluar dari sini. Masuk pada global configuration untuk mengatur login banner. Iya kan? Iya, login banner. Jadi kita bannernya MOTD kita kasih peringatan di sini auto authorized access is prohibited. Nah, berhasil. Kemudian kita end. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasikan, tinggal kita save the configuration of the startup file on non-volatile random access memory atau NVRAM. Jadi caranya kita copy running config-nya. Kita running config lalu, iya, saya sempat lupa running config.
config, lalu startup. Iya. Ya. Dan kita sudah berhasil lagi ya. Kita sudah menyelesaikan 100% pengerjaan tugasnya di sini. Tinggal kita lihat kecocokannya, yaitu show run untuk lihat konfigurasinya. Sini ya, enable secret class-nya untuk password privilege exec mode. Lalu di sini ada Cisco password juga untuk lokal. Lalu kita show version. Oke, lalu kita show IP interface brief. Nah, sekarang kita record interface status ini the following interface-nya. Jadi kalau di sini F01 untuk S2 itu dia up, statusnya protokolnya juga up, dan untuk F06 dia down. Dan untuk F08 18 dia up untuk S2. Untuk VLAN-nya up juga. Tapi untuk yang ini untuk F01 up, F06 dia up. Kalau yang S2 down. Sedangkan F018 untuk yang S1 itu down, dan VLAN satunya itu up. Nah, kemudian kita akan mengecek ya ping dari laptop, dari PC ke switch. Jadi di sini kita dari PC di command prompt, lalu kita ping ke address 168.1 untuk switch 1, dan seharusnya successful juga, sukses. Oke, sukses. Oke, lalu untuk ping 2 untuk switch 2 ya. Oke, berhasil. Koneksinya berhasil untuk ini PC. Kemudian kita akan coba dari switch ini ke PC A dan PC B. Tinggal kita ping 192.168.1.10. Sukses. Dan untuk ini sukses juga. Ya, dan berhasil, keduanya berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk, karena sudah berhasil, kita masuk pada reflection question. Dan pengerjaannya sudah 100% ya. Dan reflection question, why are some fast Ethernet port yang ini on the switch up while the others are down? Ini ada yang up, linknya ada up, ada juga yang down. Nah, jadi hal ini disebabkan karena konektivitas dari kabelnya. Jadi port yang terhubung dengan kabel ke suatu perangkat, yang misalkan di device-nya atau ini switch, interswitch, itu terhubung, maka statusnya itu up. Sedangkan yang tidak terhubung dengan kabel, port yang tidak terhubung dengan kabel, itu statusnya akan down. Nah, lalu kita tapi hal ini juga bisa saja sudah terhubung kabelnya, tetapi memang dimatikan oleh administratornya. Jadi dia bisa down. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what could prevent a ping from being sent between the PC? Jadi hal ini disebabkan
Karena beberapa alasan. Pertama, IP address-nya yang salah. Kemudian selain IP address-nya salah, medianya itu disconnect. Jadi selain media disconnect-nya juga ada switch itu off. Switch itu diatur mati oleh administrator. Lalu ya karena firewall ya, itu beberapa hal yang menyebabkan what could prevent a ping from being seen between the PC. Nah itu. Nah itulah praktikum yang telah saya jalankan oleh Febrian Rizky Meto. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dan lain sebagainya saya ucapkan mohon maaf. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.